P15 jadilah istir saya. Pagi yang mendebarkan. Subuh tadi Syafira menyempatkan mengabari Hanum. Dan menceritakan semuanya. Hanum pun tak kalah kagetnya. Hanya doa yang bisa Hanum berikan. Sedangkan Aidan dini hari tadi menyempatkan untuk sholat istihoroh. Memohon jalan terbaik dari Sang Maha Memberi Jalan. Sang Maha Pemberi Petunjuk. Tepat pukul 7.50 Aidan sudah berada di lobi Hotel XX menunggu Sang Pak Dekan. Dan tak berselang lama Pak Wahid Sang Dekan pun datang. Sesuai instruksi nomor kamar yang diberikan. Mereka langsung menuju nomor kamar yang diberikan di lantai 2. Setelah bertanya ke bagian resepsionis. Aidan, tadi malam ayah Syafira menghubungi saya. Ujar Pak Wahid saat mereka menaiki tangga menuju lantai 2. Bapak serius? Iya. Beliau pun meminta saya datang. Dan saya juga sudah jelaskan. Bahwa kamu juga menjelaskan kepada saya. Aidan menarik napasnya dalam. Lalu membuangnya. Entah apa yang akan terjadi beberapa saat nanti. Saya percaya dengan kamu dan Syafira. Tapi kembali lagi. Keputusan itu ada di tangan kalian nanti. Aidan menghentikan langkahnya. Maksud Pak Wahid. Kita lihat saja nanti ya. Jawab Pak Wahid sambil menepuk pundak Aidan. Mendengar jawaban Sang Dekan membuat jantung berdetak tak karuan. Sepertinya Sang Dekan sudah tahu apa yang akan terjadi. Kamar nomor 24. Kini mereka sudah ada di depan pintu kamar itu. Pintu pun diketuk. Salam juga diucapkan. Pintu pun dibuka. Bundalah yang membuka pintu kamar itu sembari menjawab salam. Ceklek. Silahkan masuk. Bunda mempersilahkan Aidan dan Pak Wahid untuk masuk. Dan mereka langsung duduk di sofa yang ada di kamar sesuai arahan Bunda. Ditunggu sebentar ya Pak. Ayahnya Syafira sedang keluar sebentar. Baik Bu, terima kasih. Jawab Pak Wahid. Sedangkan Aidan menganggukkan kepala sebagai jawabannya. Sedangkan Syafira duduk di depan jendela kaca hotel. Menyaksikan hiruk pikuk di luar sana dari kaca hotel. Enggan untuk mendatangi Aidan dan Pak Wahid. Karena sang ayah pun memang belum datang. Dan tak lama kemudian ketukan pintu dari ayah terdengar. Bunda pun membukanya. Maaf. Sudah lama. Pak. Tanya ayah sambil memberikan bungkusan yang ternyata berisi kopi dan sedikit kue untuk disajikan kepada tamunya. Bunda pun menerima. Lalu membukanya di atas meja untuk disajikan. Ayah dan Sang Dekan saling bersalaman. Salam perkenalkan diri. Saya Hendra Wirjaya, ayah dari Syafira. Dan ini istri saya Rania Maisari. Bundanya Syafira, ujar ayah memperkenalkan diri dengan Sang Dekan dan juga Aidan. Saya Wahid Baskara Pak, Dekan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan ini adalah Aidan Etiaullah, dosen jurusan di fakultas kita. Mereka duduk berempat di sofa. Sofa yang baru ditambahkan tadi pagi sesuai permintaan ayah. Bun panggil Syafira. Tita ayah dan dibalas dengan anggukan oleh Bunda. Bunda menuju posisi di mana Syafira duduk. Mengajak Syafira bergabung. Tapi Syafira enggan untuk melangkah. Bun Syaga mau. Mohon Syafira. Dan percakapan itu masih bisa Aidan dengar. Hayuk atuh Neng. Percaya sama ayah. Ujar Bunda dengan nada Sundanya. Sekalipun Bunda bukan orang Sunda. Karena bersama ayah, Bunda jadi terbiasa dengan logat Sunda. Tapi Bun, permintaan ayah gak masuk akal. Manut. Ya manut mau tidak mau Syafira harus manut. Dengan berat hati Syafira pun melangkah menuju sofa di mana ayah dan yang lain duduk. Syafira duduk diapit oleh ayah dan Bunda. Dan yang membuatnya makin tertunduk ada Sang Dekan juga. Haruskah membawa pihak kampus ikut terlibat? Batin Syafira. Syafira. Panggil Sang Dekan. Syafira pun melihat ke arah Pak Wahid lalu menganggukkan kepalanya. Saya sudah dengar baik dari Aidan dan dari ayah kamu. Bahkan keputusan yang ayah kamu buat. Keputusan apa maksud Bapak? Kini Aidan yang bertanya. Lebih baik Pak Hendra sendiri yang menyampaikan langsung. Begini Nak Aidan. Saya panggil Nak saja ya. Silahkan Pak. Saya sudah bicarakan ini dengan Syafira dan juga Pak Wahid. Saya ingin kalian menikah. Menikah? Tanya Aidan dengan nada kagetnya.
bahkan sangat kaget mendengar penuturan ayah dari mahasiswi itu. Iya, menikah, ayah menegaskan sekali lagi. Dan Pak Wahid hanya bisa mengelus punggung Aidan. Aidan dan Pak Wahid cukup dekat. Karena Pak Wahid adalah sahabat dari almarhum sang ayah. Bahkan sudah seperti ayahnya. Pak, saya bisa pastikan tidak terjadi apapun antara saya dan Syafira. Bahkan saya langsung berbalik badan dan keluar. Aidan berusaha meyakinkan. Tapi kamu sudah melihat anak gadis saya dalam keadaan tidak seharusnya yang kamu lihatkan. Tanya ayah dengan menaikkan alisnya. Ya, Aidan telah melihat anak dari pria yang ada di depannya ini dalam keadaan tak seharusnya dia lihat. Ayah memang bukan dari keluarga yang berlatar belakang ilmu agama yang tinggi. Bukan seorang ulama ataupun setara dengan mereka. Tapi ayah cukup paham agama. Ayah sangat menjaga putri-putrinya. Tapi ya, kamu lupa apa yang ayah katakan tadi malam. Jika ada yang menolak keputusan ayah, maka kamu kembali ke Pekanbaru. Tapi jika kamu ingin lanjut, maka menikah. Tak ada tawar-menawar, ujar ayah penuh penekanan. Tak ingin dibantah. Aidan cukup dilema dengan semua ini. Menolak maka tahu konsekuensi. Menerima maka siapkah dia menikahi mahasiswinya. Untuk Syafira jelas mau tidak mau harus menerima jika ingin tetap kuliah di sini. Dan sekarang keputusan terakhir ada di tangannya. Bagaimana nak Aidan? Saya tahu. Saya sudah melihat apa yang tidak seharusnya. Dan saya juga sangat paham batasan itu. Tapi haruskah? Oke. Saya berusaha percaya kamu tidak melakukan apapun kepada anak saya. Dan saya cukup berterima kasih. Saya tidak tahu bagaimana jika pria hidung belang yang masuk. Dengan melihat kondisi anak saya waktu itu, saya tidak dapat menjamin apakah dia masih utuh. Lalu bagaimana jika ada yang melihat itu? Apa penilaian mereka? Akankah mereka percaya tidak terjadi sesuatu? Seorang pria keluar dari kamar seorang wanita. Dan jika ada yang tahu itu mahasiswi kamu, apa tanggapan mereka mengenai anak saya? Kamu bisa menjamin mereka tidak berpikir negatif. Contohnya, mahasiswi bersama sang dosen untuk mendapatkan nilai terbaik. Ataupun asumsi lainnya. Nak Aidan bisa jamin semua kemungkinan terburuk. Pertanyaan demi pertanyaan ayah berikan. Aidan, awalnya saya sependapat dengan kamu. Tapi kembali lagi, jika saya di posisi Pak Herdra, hal serupa pasti juga akan saya lakukan. Dan ini bukan hanya nama baik Syafira, melainkan nama baik kamu sebagai dosen yang berdedikasi dan juga fakultas kita dipertaruhkan di sini. Aidan membuang nafasnya. Berusaha tenang. Berusaha berpikir jernih. Diberi dua pilihan. Tapi semua pilihan cukup membuatnya terjepit. Jodoh. Jalan jodoh seseorang tidak ada yang tahu. Tapi haruskah di pertemuan dengan jodohnya seperti ini? Jika memanggil Syafira jodohnya. Kenapa harus dengan cara kesalahpahaman seperti ini? Bukan Aidan tidak kagum akan sosok Syafira. Tapi haruskah caranya seperti ini? Bagai makan buah si malakama. Suasana masih begitu tegang. Aidan belum memberi jawaban atas apa yang disampaikan oleh ayah Syafira. Bisa bicara dengan Syafira sebentar. Pinta Aidan. Ayah melihat ke arah Syafira. Ikutlah dengan nak Aidan. Titah ayah yang menandakan bahwa dia setuju atas permintaan Aidan. Mereka pun keluar dari kamar. Menuju lobi yang ada di lantai 2. Tak jauh dari lift ada sofa di sana. Amanlah untuk mereka berbincang. Maaf karena kecerobohan saya jadi seperti ini. Lirih Aidan saat mereka sudah duduk di sofa. Bukan kesalahan Bapak sepenuhnya. Andai saya kunci kamarnya dengan benar. Andai. Andai dan andai. Sekarang hanya tersisa kata-kata andai. Tapi sayang itu tak bisa memperbaiki keadaan. Menurut kamu gimana? Tanya Aidan. Saya belum siap untuk menikah, Pak. Saya masih ingin konsentrasi kuliah. Saya belum siap. Lagian masa saya nikah dengan dosen saya sendiri. Apa kata mahasiswa lain? Berarti kamu siap untuk pulang ke Pekanbaru. Ya galah. Saya berjuang keras untuk sampai di sini. Terus saya nyerah gitu. Tapi kan kamu tahu syarat dari ayah kamu apa? Ya Allah.
Gak tahu Pak, pusing saya. Dan apa yang disampaikan ayah kamu benar. Saya sudah, belum selesai dengan kata-katanya sudah dipotong oleh Syafira. Saya ikhlas. Anggap saja itu gak pernah terjadi. Saya siap menikahi kamu. Ujar Aidan tiba-tiba dan itu membuat Syafira membulat matanya. Pak Aidan gak bercandakan. Syafira memastikan. Saya serius. Karena gak ada pilihan lain. Tanya Syafira memastikan. Salah satunya mungkin iya. Tapi kembali lagi. Saya memang harus bertanggung jawab atas apa yang saya lihat. Tapi kan kita gak melakukan apapun. Bersentuhan saja tidak. Tetap. Apa yang saya lihat itu bukan hak saya kan. Saya gak mau. Apalagi harus menikah dengan orang yang tidak mencintai ataupun saya cintai. Bismillah saya akan belajar mencintai kamu. Jawab Aidan penuh keyakinan dan lagi-lagi membuat mata Syafira membulat. Tapi Pak, saya yakin atas keputusan saya. Sekarang pilihan terakhir ada di kamu. Ayo kita masuk, ujar Aidan sambil berlalu menuju kamar. Tapi Syafira masih mematung, bingung, dan kaget pastikan. Oh ya kamu lupa. Kamu punya satu hutang dengan saya. Dan kamu janji akan memenuhi permintaan saya kan? Syafira berusaha mengingat kejadian beberapa bulan lalu. Ya dia pernah berjanji akan membantu sang dosen. Asalkan nilai SKS-nya tidak dikurangi. Jadilah istri saya. Dan itu membuat mata Syafira membulat selebar-lebarnya. Menikah dengan sang dosen. Yang bahkan menjadi idola mahasiswi lain. Apa jadinya dia jika tahu bahwa dia istri dari sang dosen? Membayangkannya saja sudah membuatnya bergidik. Dan kagetnya lagi. Ini caranya menebus janjinya dengan sang dosen. Ayo. Sampai kapan mau di situ? Ujar Aidan yang melihat Syafira belum beranjak dari tempat duduknya. Dengan lesu Syafira ikut melangkah menuju kamar. Jawaban apa yang akan dia berikan? Mereka sudah kembali duduk di posisi masing-masing. Nampak ayah dan Pak Wahid juga berbincang. Entah apa yang mereka perbincangkan. Bagaimana? Tanya ayah dengan melihat ke arah Syafira dan Aidan bergantian. Saya sudah sampaikan kepada Syafira. Bismillah saya siap menikahi Syafira. Dan sekarang keputusan akhir ada di tangan Syafira. Jawab Aidan dan itu membuat Pak Wahid merangkulnya dari samping. Alhamdulillah. Gimana dengan kamu Syah? Tanya ayah. Yah, Syah belum siap menikah. Dan Syah pengen konsentrasi ke kuliah. Syah belum siap ya. Berarti besok kita kembali ke Pekanbaru. Soal urusan kampus, Pak Wahid akan bantu. Ayah itu egois. Sama halnya tidak memberikan Syah pilihan. Ayah tahu kan perjuangan Syah untuk kuliah di alma mater coklat ini. Berontak ya. Syafira kembali memberontak. Tak terima dengan pilihan yang sang ayah berikan. Syafira. Bunda tahu ini gak mudah nak. Tapi percayalah ayah hanya ingin menjaga kamu. Dengan kamu menikah. Semua nama baik pun terjaga. Ayah dan bunda juga lebih tenang nak. Kamu ada yang jaga. Bunda berusaha meyakinkan Syafira. Lalu bagaimana dengan kampus? Apa kata mereka jika mereka tahu Syah adalah istri dari dosen Syah sendiri? Soal kampus cukup yang dipercaya saja yang tahu. Sisanya gak perlu tahu. Jadi kamu bisa kuliah seperti biasa, ujar Pak Wahid. Ayah Pak Aidan ini banyak fansnya. Nanti Syah yang ada dikeroyok. Penuturan Syafira barusan membuat sang ayah dan yang lain tersenyum simpul. Kenapa harus takut? Takutlah jika nak Aidan ini sudah punya istri, toh dia single. Tak ada pilihan. Semua alasan ditolak. Jawaban yang mereka berikan tertuju pada dirinya yang harus menerima pernikahan ini. Dan sudah ditetapkan. 3 hari lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Yang terpenting sah dulu dan resmi di mata negara. Soal resepsi, itu bisa dipikirkan nanti. Terus jika ada pertanyaan emang bisa mengurus pernikahan dalam waktu singkat. Semua itu tak lepas dari bantuan Pak Wahid yang mempunyai teman sebagai ketua KUA alias penghulu juga. Akankah pernikahan ini berjalan sewajarnya? Atau berakhir pada pernikahan kontrak? Entahlah. Syafira hanya bisa pasrah. Karena perlawanannya percuma. Tak membuahkan hasil.
Syafira juga sudah menghubungi ibu kos. Hanum juga sudah diberikan kabar mengenai pernikahannya dengan sang dosen. Bahkan Syafira minta Hanum untuk hadir. Kianita dan Yusuf juga sudah diberitahu. Tapi ayah memintanya untuk tidak perlu hadir jika tidak memungkinkan. Karena kandungan Kianita yang sudah cukup besar. Tapi Kianita tetap ingin hadir. Bagaimanapun keadaannya dan alasannya. Tetap itu hari pernikahan sang adik. Sesampainya di rumah Aidan menceritakan semua apa yang terjadi tadi dan apa keputusan kepada Bunda. Apapun keputusan kamu, Bunda dukung dan Bunda merasa apa yang ayah gadis itu lakukan adalah hal wajar. Satu pesan Bunda, jangan pernah main-main dengan yang namanya pernikahan. Saat kamu sudah memutuskan, maka kamu harus siap membawa pernikahan ini hingga ke jannah. Aidan mengangguk kepada paham akan apa yang sang bunda sampaikan. Pak Wahid pun mendukung. Karena menurutnya Syafira gadis yang baik. Tapi dilihat dari caranya berdebat dengan sang ayah. Dia sedikit keras. Maka Aidan harus ekstra sabar. Besok pun Aidan mengajak bunda bertemu dengan keluarga Syafira. Sekalian mencari cincin untuk Syafira. Dan beberapa hantaran. Dan betapa terkejutnya bunda saat melihat gadis yang akan menjadi menantu. Begitupun Syafira. Karena ingat ibu yang ada di hadapannya ada seorang ibu yang pernah dia tolong. Bunda nampak bahagia. Tapi siapa sangka ini cara Allah mengabulkan doanya. Menjadikan Syafira menantunya. Tapi sebegitu tragiskah jalannya?